Termasuk yang paling kita syukuri adalah kita dijadikan oleh Allah sebagai santri-santri yang mencari ilmu agama. Dan santri-santri yang mencari ilmu agama pasti akan banyak rintangannya dan cobaannya. Betul apa enggak? Setan tidak akan diam. Setan tidak akan membiarkan kalian pintar. Setan tidak akan membiarkan kalian menghafal ilmu agama. Tidak akan membiarkan kalian belajar dengan tenang. Pasti digoda. Ayo ditipu begini, diganggu seperti ini. Ya, ada seseorang, ada sekelompok orang yang sedang belajar di masjid. Sekelompok orang ini sedang belajar di masjid tentang ilmu agama, tanya jawab, belajar ilmu fikih, belajar. Datang setan membisikkan kepada mereka bisikan-bisikan agar mereka tidak belajar, agar mereka bubar dari majelisnya. Dibisikin, ayo keluar dari masjid, panas masjid ini. Ayo sudah selesai, tidak usah diteruskan majelis, bosan kalau terus menerus. Tipu daya setan. Bisikan saya. Ya, kalau kalian mendapatkan atau mendengar bisikan itu ketika kalian belajar, maka itu bisikannya siapa? Setan. Kalian sedang belajar mutolaah, tidak usah belajar, tidur aja, gampang nanti belajarnya. Bisikan siapa? Setan. Kalian sedang menghafal, tidak usah menghafal, biarkan dipukul aja, tidak apa-apa daripada menghafal, capek juga menghafal terus. Bisikan apa itu? Bisikan setan. Hati-hati, setan tidak akan diam kalian belajar, setan tidak akan diam kalian menghafal, setan tidak akan membiarkan kalian menjadi orang apa? Menjadi orang alim. Kenapa kok setan tidak akan membiarkan kalian untuk menjadi orang alim? Karena orang alimlah yang paling bisa melawan setan. Karena orang alim yang ngerti bagaimana setan itu memerangi manusia. Karena orang alim yang mengerti ini tipu daya setan atau bukan, ini bisikan setan atau bukan. Orang alim yang paling ditakuti oleh setan, paling ditakuti. Jangankan orang alim yang dalam keadaan terjaga, orang alim yang dalam keadaan tidur sekalipun iblis takut, setan takut. Suatu waktu ada orang alim, orang wali min auliyaillah, melihat di depan masjid ada setan. Orang alim wali ini tahu kalau dia setan. Ditanya, setan, kenapa kamu duduk-duduk atau berdiri di depan pintu masjid ini? Kenapa kau nak masuk masjid? Sebenarnya aku pingin masuk masjid. Katanya setan. Untuk apa masuk masjid? Untuk sholat duha? Setan masuk masjid untuk apa? Untuk baca Quran? Tidak. Setan tidak akan berbuat kebaikan. Untuk apa? Aku ingin masuk masjid untuk menggoda orang yang sedang sholat di dalam masjid. Ada orang sedang sholat di dalam masjid, atau ingin masuk dalam masjid, ingin menggodanya, membisikkan-bisikan kepadanya sehingga dia tidak ibadah. Terus ditanya, terus kenapa kau tidak masuk? Kenapa berdiri di depan pintu? Kenapa tidak kamu goda itu orang yang sedang ibadah, yang sedang sholat? Iya, aku ketika akan masuk masjid, aku lihat orang yang sedang sholat itu sholatnya di samping orang alim yang sedang tertidur. Di sampingnya itu ada orang alim. Aku takut dengan orang alim tersebut. Padahal orang alimnya tidur. Bagaimana kalau orang alimnya terjaga? Orang alimnya tidur aja ditakuti setan, apalagi orang alimnya terjaga, apalagi orang alimnya beribadah, apalagi orang alimnya bersih. Lebih ditakuti oleh setan. Nah, itu yang ditakuti. Jadi setan berusaha jangan sampai santri-santri menjadi sukses, menjadi apa? Sukses menjadi orang jangan sampai setan berusaha